Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu 'ashah, alladzi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi wala fala yatruka ahadan minhum wala yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata 'abdin lam yahsha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi syiyam, fa huwa yaumu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin, fasabbihu rabbakum fihi wa 'azimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah nan indah ini, secerah dan seindah jiwa kita yang telah kembali fitrah, juga di pagi yang penuh kemuliaan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud, bersimpuh, mengumandangkan takbir, mengagungkan nama Allah, bertahmid, mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, dan bertahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh, yang pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan bukan atas kuasa kita sendiri, namun semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain bersyukur sebagai orang beriman, kita semestinya bersedih hati karena Ramadan tahun ini sudah meninggalkan kita semua. Selama hidup kita, Ramadan tahun ini tidak akan kembali lagi sampai kapanpun. Seumpamanya kita dianugerahi oleh Allah bisa bertemu pada Ramadan di tahun mendatang, mestinya
Ramadan mendatang bukanlah Ramadan tahun ini yang datang kembali lagi. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati ayyakuna sanah kullaha." Seandainya para hamba mengetahui hakikat apa yang ada di bulan Ramadan, mestinya umatku berharap setahun penuh semuanya menjadi bulan Ramadan. Karena itu agungnya Ramadan, begitu dalamnya, begitu penuh kemaghfiratan Allah, sehingga orang yang tahu isinya Ramadan akan bersedih hati ketika ditinggalkan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah berpuasa dan beribadah yang lain selama sebulan penuh di bulan Ramadan, hari ini kita merayakan Idul Fitri. Ini adalah Idul Fitri kedua di era pandemi COVID-19. Saat merayakan Idul Fitri di tengah pandemi tahun kemarin, kita semua tentu berharap itu adalah satu-satunya Idul Fitri yang kita rayakan di tengah pandemi. Namun ternyata tahun ini kita masih harus merayakan Idul Fitri di tengah pandemi. Al-insanu wa bitadbiri wa takhbir wallahu bitaqdir. Manusia merencanakan dan berusaha, Allah yang menentukan. Meski masih di tengah pandemi, kita patut bersyukur. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dan kekuatan untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19. Di antaranya, kita semakin yakin bahwa Allah sungguh Maha Kuasa dan Allah Maha Besar, dapat menjadikan dunia dan seisinya bertekuk lutut dengan yang ditetapkannya. Kita juga semakin sadar dan harus mau mengakui bahwa manusia itu sebenarnya adalah tidak berdaya. Mau sepintar apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, ternyata ketika didatangkan wabah virus menjadi lemah dan tidak berdaya. Hanya dengan makhluk yang sekecil virus itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, dan bahkan ada yang meninggal dunia. Ini adalah menunjukkan bahwa manusia tidak selayaknya menyombongkan dan membanggakan dirinya. Selain itu, pandemi mengingatkan kita untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Jika kita tidak bersabar dan bersyukur, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa terkecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan dalam hidup dan kehidupan. Sebaliknya, jika kita senantiasa sabar dan bersyukur, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat kelak. Pandemi juga meningkatkan solidaritas agak sesama. Akibat pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup. Kalangan orang yang mampu, banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Dengan berbagai sebab, batas antara hidup dan mati sangatlah tipis. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Itulah antara lain hikmah pandemi COVID-19. Kita yakin dalam setiap kejadian atau peristiwa selalu ada hikmahnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, menjelang Idul Fitri, masyarakat kita khususnya yang merantau dari dahulu kala sudah mempunyai tradisi yang namanya mudik atau pulang kampung untuk silaturahim dengan sanak, keluarga, tetangga dan sahabat. Akan tetapi pada masa pandemi di tahun ini juga pemerintah menetapkan aturan untuk tidak mudik. Tak lain tak bukan tujuannya pemerintah adalah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Walau kita tak dapat memungkiri bahwa manfaat mudik adalah untuk silaturahim dengan sanak saudara, keluarga, tetangga, sahabat dan leluhur, baik yang masih ada atau yang sudah mendahului kita. Namun di era pandemi ini boleh jadi mudik bisa membawa banyak mafsadat bagi kita, antara lain tersebarnya COVID-19. Karenanya tepat menggunakan kaidah fikih atau prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadat atau kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Dengan melihat kaidah fikih atau prinsip tersebut, bagi kita yang mempunyai keluarga, sanak saudara yang ada di perantauan, janganlah terlalu bersedih karena mereka tidak bisa mudik atau pulang kampung. Pada era 4.0 ini, pada era digital, kita masih bisa silaturahim atau lebaran secara virtual, baik melalui telepon, WhatsApp, video call, Zoom atau aplikasi lain. Itu pun bisa menjadi solusi alternatif yang aman, nyaman, tanpa macet dan tentu lebih irit biaya. Meski itu semua tak mungkin dapat menggantikan nuansa perayaan Idul Fitri dengan berkumpul langsung bersama keluarga besar di kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aturan untuk tidak mudik jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita yang ada di perantauan merasa diabaikan, merasa tidak dipikirkan. Sanak saudara yang ada di kampung ini pun harus bisa memahami dan ikhlas dengan ketidakpulangan keluarga kita yang ada di perantauan tersebut. Kita tetap bisa jaga hubungan baik dengan berbagai cara yang memungkinkan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahim adalah salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus silaturahim. Termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dalam hadis disebut, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Dengan lantaran silaturahim, Allah pun akan angkat kesusahan dari kita dan melapangkan rizki kita. Nabi SAW bersabda, man sarrahu ayyamuddallahu fi umurihi wa yuwassi'u alaihi rizqahu wa yadfa'u anhu mitatassu falyasil rahimah. Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga,
teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Kita adalah bersaudara sesama muslim, anak bangsa dan manusia. Di akhirat kelak, jangan sampai kita termasuk golongan yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah yang lain sekaligus membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita sudah merasakan berkah wabah ini. Keluarga inti kita bisa lebih dekat lagi. Maka marilah di Idul Fitri ini kita saling memberi maaf, sehingga rahmat Allah mengucuri keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, sesama muslim, anak bangsa, dan sesama manusia. Dengan berkah Ramadan dan wabah ini pula, semoga keluarga kita dan orang tua kita menjadi ahlul jannah. Semoga kita dapat mematuhi segala apa yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, sehingga pandemi cepat berlalu. Semoga Allah selamatkan kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita, kampung kita, bangsa kita, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wabah pandemi COVID-19. Dengan berkah Ramadan dan hari raya Idul Fitri ini, kita tidak lupa juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang menghadapi konflik untuk segera mendapat pertolongan dari Allah, diselamatkan dari serangan-serangan kafir, dari serangan-serangan Israel. Kita tahu menjelang Idul Fitri ini, Palestina telah digempur oleh Israel. Banyak korban berjatuhan, termasuk orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban gempuran Israel. Dan banyak lagi, hampir ratusan orang merasakan luka yang berat. Semoga kejadian itu Allah segera menghapus, segera Allah memberikan perdamaian di negara Palestina yang mayoritas adalah saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Mari kita tundukkan kepala, memohon kepada Allah. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai hari ini Palestina masih digempur oleh Israel. Hanya pertolongan Allah lah yang dapat menyelamatkan mereka dari gempuran-gempuran Israel. Sekali lagi, semoga kita juga termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapatkan predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana, dosa-dosaku yang merusak karunia, ampunilah dosa-dosaku yang menahan dikabulkannya doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bala. Ya Allah, ampunilah dosaku juga yang telah aku lakukan dan segala kesalahan yang telah kukerjakan. Ya Allah, aku datang menghampirimu dengan zikir padamu. Aku memohon pertolonganmu dengan kekuasaanmu. Aku memohon padamu dengan kemurahanmu. Dekatkan hamba ke haribaanmu. Sempatkan hamba untuk bersyukur padamu ya Allah. Bimbinglah hamba untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, Maha besar kekuasaanmu, maha tinggi kedudukanmu, selalu tersembunyi rencanamu, selalu tampak kekuasaanmu, selalu tegak kekuatanmu, selalu berlaku kodratmu. Tak mungkin lari dari pengawasmu ya Rabb. Ya Allah, tidak kudapatkan bagi dosa-dosaku ampunan, tiada bagi keburukanku penutup, tiada yang dapat menggantikan amalku yang jelek dengan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah pelindungku, betapa banyak kejelekan diriku telah Kau tutupi, betapa banyak malapetaka telah Kau atasi, betapa banyak rintangan telah Kau singkirkan, betapa banyak bencana telah Kau tolakkan, betapa banyak pujian baik yang tak layak bagiku telah Kau sebarkan. Ya Rabb, Engkau yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami ya Rabb. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami. Engkau tahu rahasia-rahasia di dalam diri kami ya Rabb. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu. Ya Ilahana, Engkau yang menutupi aib kami. Engkau selalu menjaga celah-celah kami. Seandainya saja Engkau membuka satu saja dari aib kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami. Ya Allah, Engkau maha kasih kepada kami, telah menutupi aib-aib kami, telah menutupi celah-celah kami, sehingga ketika kami terlihat baik di mata-mata orang, ya Allah, kami dianggap mulia oleh orang lain. Itu karena Engkau telah menutupi aib kami. Betapa maha baiknya Engkau ya Rabb. Wahai junjunganku, aku memohon padamu dengan seluruh kekuasaan-Mu, jangan Kau tutup doaku karena keburukan amal dan perangaiku. Jangan Kau ungkapkan rahasiaku yang tersembunyi ya Rabb, yang telah Engkau ketahui. Jangan Engkau segerakan siksa padaku karena perbuatan buruk dan keburukan yang telah kulakukan dalam kesendirianku. Karena kebiasaanku adalah melanggar batas, dan kebodohanku karena banyaknya nafsuku dan kelalaianku, juga kemaksiatanku. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, sayangilah aku dalam segala keadaan, kasihilah aku dalam segala perkara. Ilahi Rabb,
Kepada siapa lagi selain Engkau ya Rabb aku memohon dihilangkan kesengsaraan kami dan diperhatikan urusan kami, juga dikabulkan segala hajat kami. Aku datang kini menghadap-Mu ya Ilahi dengan segala kekuranganku, dengan segala kedurhakaanku kepada Engkau, dengan segala pelanggaranku, kemaksiatanku kepada Engkau, sambil menyampaikan pengakuan dan penyesalan hamba. Dengan hati yang hancur luluh, memohon ampun dan berserah diri kepada Engkau. Dengan rendah hati mengakui segala kenistaan kami, karena segala cacat kami ini tiada kami dapatkan tempat melarikan diri, tiada tempat berlindung untuk menyerahkan urusan kami selain pada kehendak-Mu ya Rabb, untuk menerima pengakuan kesalahan kami dan memasukkan kami pada kesucian rahmat-Mu. Tidak lupa ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang telah mengasuh kami selama hidup ini, yang telah mengislamkan kami, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kami bisa bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, bersimpuh di hadapan-Mu, memohonkan ampun ya Allah ya Rabb. Kami belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami sampai hari ini. Kami belum bisa membalas kebaikan mereka ya Rabb. Hanya kami mendoakan kepada Engkau ya Rabb. Sungguh ya Allah, semoga kedua orang tua kami selalu diberi rahmat oleh Allah, oleh Engkau ya Rabb, selalu dikasihani oleh Engkau ya Rabb, selalu ditolong oleh Engkau ya Rabb. Apabila orang tua kami yang sudah meninggal, Engkau luaskan kuburannya, Engkau terangkan kuburannya, Engkau tambah nikmat-nikmat kuburannya. Dan yang masih hidup orang tua kami, berilah mereka kesehatan, berilah mereka keselancaran dalam rezeki, berilah mereka kemudahan dalam beribadah kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, di hari raya yang mulia ini ya Allah, hilangkan pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon kepada Engkau ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina yang sedang mendapat gempuran oleh Israel. Hanya pertolongan Engkau lah yang bisa menyelamatkan mereka ya Rabb. Hanya pertolongan Engkau lah yang bisa menyelamatkan mereka ya Rabb. Semoga semuanya berdamai dalam keislaman. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa ala qaryatina hadhihi sikambu wa ala qaryah hadhihi sikambu fetan wa ahla jamaah Masjid Nurul Huda sikambu min ahlil ilmin nafi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil ibadah wa ahlil hidayah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.